bersama Pak Nur Syamsi ya, guru kelas 6 SD Negeri 3 Penjarakan. Selamat siang Pak Syamsi. Selamat siang Bu Mama. Ya, untuk ini ya Pak Syamsi, untuk diskusi hari ini sebelum saya melakukan observasi, saya akan kita berbincang-bincang sedikit. Saya ingin tahu bagaimana nanti Pak Syamsi akan mengatur strategi pembelajaran, tujuan pembelajaran dan sebagainya. Nah ini Pak Syamsi, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Pak Syamsi lakukan pada saat observasi apa tujuannya? Pada kegiatan pembelajaran nanti di observasi itu Bu, kebetulan mata pelajaran yang diambil adalah IPAS. IPAS pada bab 2, tepatnya di topik 3. Jadi di topik 3 itu ada 4 tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama itu adalah mengenali peristiwa penting menjelang kemerdekaan, kemudian juga mampu menceritakan kembali peristiwa penting menjelang kemerdekaan, kemudian mampu merefleksikan semangat juang para pahlawan dan mampu meneladani perjuangan pahlawan dan diimplementasikan dalam tindakan nyata pada kehidupan sehari-hari. 4 itu. Ada 4 berarti ya. Ada 4. Nah dari keempat tujuan itu area pengembangan yang hendak Bapak capai nanti dalam pembelajaran ini, kira-kira apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran? Kalau untuk area pengembangannya itu memang saya mungkin menyeluruh ya Bu ya. Menyeluruh, yang pertama pada aspek pengetahuan, kemudian ada juga pada aspek sikapnya. Aspek sikap ini saya integrasikan juga dengan profil pelajar Pancasila Bu. Jadi nanti pada asesmen untuk sikap itu saya kaitkan dengan perkembangan anak-anak dalam kemampuannya terhadap profil pelajar Pancasila. Ada 4 domain profil pelajar Pancasila Bu untuk di pertemuan nanti. Itu ada gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah ini juga saya buat pada bagian asesmen ada rubrik untuk penilaian yang mencakup ketiganya. Nah yang ketiga adalah untuk penilaian keterampilan, karena ada kegiatan diskusi Bu. Ada kegiatan diskusi, jadi untuk keterampilannya itu memang tidak berupa produk Bu, tapi berupa unjuk kerja yang nantinya bisa ditampilkan oleh anak-anak. Untuk pengetahuannya mungkin lebih pada penerimaan informasi, pengolahan informasi, dan mempresentasikan, mengomunikasikan kembali ya. Mengomunikasikan kembali. Ada juga rubrik penilaiannya. Jadi dari tujuan pembelajaran, kemudian pada area pengembangan itu nantinya bisa terukur menggunakan asesmen yang alat asesmennya. Ya, untuk area pengembangannya berarti Bapak nanti memfokuskan pada asesmen yang penilaian baik sikap maupun produknya nanti berupa diskusi yang dipresentasikan Ya. Presentasikan ya. Nanti di akhirnya ya ada presentasikan hasil diskusi. Untuk strateginya, strategi ada metode mungkin, ada metodenya, untuk strateginya Bu, jadi nanti saya akan menggunakan mulai dari pendekatannya ya. Saya mencoba untuk menerapkan pendekatan yang paling umum, yaitu student center. Kemudian karena memang sekarang kita di kurikulum 2013 dianjurkan untuk berdiferensiasi, saya juga akan menerapkan pendekatan berdiferensiasi yang dibekali oleh Selamat pagi Pak Sam. pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Gini Pak Sam, apa tujuan pertemuan kita hari ini Pak Sam? Tujuan pertemuan hari ini mungkin membahas ini ya Bu ya, terkait refleksi dari pelaksanaan observasi.
yang observasi kemarin. dilaksanakan itu. Ya, terus apa kira-kira yang sudah Pak San capai selama pembelajaran kemarin? Kalau merujuk pada modul ajar ya Bu, karena kan ketercapaiannya itu pasti ditentukan dari tujuan pembelajarannya Bu. Ya. Di sana ada 4 tujuan pembelajaran kemarin itu. Tapi setelah kemarin dilaksanakan pembelajarannya, memang saya merasa belum bisa maksimal gitu Bu. Jadi ada masih tujuan pembelajaran yang belum tercapai, terutama yang merefleksi. Anak-anak kan diminta untuk merefleksikan dari cerita peristiwa tentang kemerdekaan kemarin. Kebetulan materinya tentang peristiwa proklamasi dan proklamasi dan peristiwa-peristiwa di sekitarnya, pelajaran IPAS. Jadi ada yang sudah dicapai itu 3 tujuan pembelajaran. Yang satu terkait merefleksikan itu memang belum bisa, mungkin karena merefleksikan masuknya di C6 ya Bu ya, jadi tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi gitu. Nah, terus selama dalam mencapai tujuan tersebut, apa yang sudah Bapak lakukan, Pak? Yang sudah saya lakukan sebelum menyusun modul ajar Bu, saya melaksanakan analisis pemetaan kebutuhan peserta didik. Nah, di sana saya petakan peserta didik itu sesuai dengan tingkatan kesiapan belajar dan kemampuan belajar serta minat belajarnya, motivasi belajarnya itu. Nah, kemudian saya temukan ada 3 tingkatan kesiapan, kemampuan dan minat belajarnya. Jadi ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi juga. Nah, kemudian setelah dipetakan itu, karena kemarin kan memang kita mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, akhirnya saya menggunakan hasil analisis itu untuk menyusun modul ajar berdiferensiasi dan menyisipkan juga kemampuan sosial emosional Bu. Nah, kemudian setelah dari dibuat modul, nah pada modul itu juga saya buat kegiatan yang sesuai dengan rujukan dari kurikulum Merdeka, menggunakan model problem based learning, kemudian tentunya student center ya Bu ya. Nah, kemudian pada kegiatannya ada kegiatan berkelompok, karena salah satu dari profil Pancasila yang ingin dikembangkannya itu gotong royong. Ya, seperti itu Bu. Iya, berarti Bapak sudah melakukan pemetaan ya, sesuai dengan berdiferensiasi tersebut, sesuai dengan kemampuan, minat belajar siswa. Nah, seandainya saya berikan skala nih dari 1 sampai 5, kira-kira Bapak ada di nomor berapa nih untuk mencapai tujuan kemarin itu? Kalau skalanya 1 sampai 5 mungkin kalau ada komanya mungkin 3,5 ya Bu. 3,5 ya. Tapi saya lebih ke 3 aja deh. Lebih ke 3 karena memang ya belum bisa maksimal gitu. Iya. Terus kekuatan apa yang sudah Bapak miliki Pak dari diri Bapak, misalnya dalam mencapai tujuan itu, apa yang Bapak sudah miliki dalam diri Bapak? Kekuatan dari dalam diri saya mungkin terkait pembelajaran berdiferensiasi khususnya Bu ya, karena modulnya kan yang dituju itu berdiferensiasinya. Itu saya pernah mendapatkan materi pembelajaran berdiferensiasi kebetulan pada waktu PPG Prajab itu. Kemudian saya juga pernah melaksanakan pelatihan mandiri di PMM terkait berdiferensiasi itu. Jadi itu mungkin salah satu dari kekuatan saya. Kemudian selama di kelas juga saya sering mengidentifikasi perkembangan anak-anak. Jadi terkait mengenal karakteristik anak-anak juga mungkin menjadi salah satu kekuatan saya gitu. Itu bagus sekali Pak. Ya, sudah mengembangkan diri ya lewat PMM dan lain sebagainya. Nah, ini ada nggak hambatan Pak San yang Bapak alami? Hambatan tentu ada Bu. Iya, pasti selalu ada hambatan. Mungkin kalau hambatan lebih pada kesiapan belajar anak-anak Bu. Karena memang anak-anak itu kan karakternya beda-beda. Ada yang ketika belajar fokus, konsentrasi gitu belajar. Tapi ada juga anak-anak yang memang mereka cepat pecah konsentrasinya Bu. Nah, jadi hambatan yang saya alami itu
ketika saya mengembalikan konsentrasi anak-anak pada fokus pelajaran. Itu mungkin yang paling menjadi hambatan gitu bagi saya. Ya, nah itu hambatannya ya. Ya. Mengembalikan konsentrasi anak. Iya, mengembalikan konsentrasi anak itu. Terus apa yang Pak Sam lakukan? Solusinya apa kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu? Biasanya saya membimbing anak tersebut, Bu. Membimbing anak tersebut, biasanya saya pendekatannya personal, Bu. Iya. Jadi ketika ada anak yang konsentrasinya pecah, kadang saya panggil anaknya atau saya dekati orangnya, kemudian diminta untuk fokus lagi pada pembelajaran. Nah, kemudian untuk meningkatkan fokus anak-anak juga beberapa kali saya menggunakan media pembelajaran yang menurut saya itu sesuai dengan perkembangan anak-anak. Saya mencoba menggunakan media multimedia, video animasi, dan itu cukup efektif, tapi hanya bertahan mungkin kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, setelah itu barulah anak-anak pecah lagi konsentrasinya. Begitu. Iya. Nah, untuk selanjutnya Pak Sam pasti punya rencana ya untuk kedepannya untuk meningkatkan pembelajaran mungkin ya. Nah, kira-kira untuk kedepannya rencananya Pak Sam, ini dari skala juga nih, saya kasih skala 1 sampai 5. Pak Sam ingin mencapai nomor berapa? Tentunya saya ingin mencapai nomor 5. Nomor 5, Nomor ya. 5. Karena ya mungkin di satu sisi berhubungan dengan keprofesionalan saya sebagai guru, yang kedua juga ketercapaian tujuan pembelajaran dan perkembangan anak-anak gitu. Rencananya nanti Pak Sam apa yang Pak Sam akan lakukan untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi rencananya ke depan? Rencananya mungkin di kelas tentunya saya terus mengamati mengamati bagaimana perkembangan belajar anak-anak dan mengarahkan anak-anak pada kegiatan-kegiatan yang lebih sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian juga memberikan tantangan yang lebih kepada anak-anak, karena yang menjadi permasalahan konsentrasinya itu, Bu. Iya. Karena ketika mereka itu kadang pecah konsentrasi ketika mendapatkan hal yang mereka anggap mudah gitu. Iya. Tapi ketika mereka mendapatkan yang sulit, memang konsentrasinya pecah. Maksudnya mereka tidak diam tapi berdiskusi dengan temannya gitu. Jadi lebih positif gitu akhirnya. Kemudian juga karena kita di sekolah juga ada kelompok belajar ya, Bu ya. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu sarana saya untuk rencana tindak lanjut ke depannya, bagaimana kita bertukar pikiran gitu. Meminta pendapat, kemudian dengan ibu juga kan ada coachingnya. Gitu. Ya nanti berarti sudah ada gambaran ya, gambaran nanti ketika Pak Sam melakukan ini yang terjadilah ini seperti itu ya. Nah, bagus sekali Pak Sam. Kira-kira kapan nih Pak Sam akan melakukan itu atau gimana komitmennya gimana? Kalau melakukan rencana tindak lanjutnya itu ya, Bu ya, mungkin secepatnya, Bu ya. Bahkan mungkin saat ini juga saya terus mencoba gitu, ya terus mencoba dan itu menjadi komitmen saya. Jadi saya berkomitmen untuk terus belajar ya, terus berkembang dan mengembangkan teman-teman sekitar juga, dan yang paling utama ya bagaimana memberikan yang terbaik untuk anak gitu. Ya, gitu. Bagus sekali Pak Sam. Kira-kira siapa yang akan dilibatkan nanti Pak Sam? Yang akan dilibatkan tentunya seluruh warga sekolah ya, Bu. Karena seluruh warga sekolah pasti terlibat, termasuk orang tua juga. Iya. Karena kan ada hubungan dengan orang tua, kita bisa lewat WhatsApp group ya. Jadi saya sekaligus memberikan informasi kepada orang tua bagaimana perkembangan anaknya gitu. Kemudian apa saja yang dilakukan di sekolah, jadi orang tua juga bisa tahu. Dan dengan teman-teman di sekolah juga, termasuk dengan ibu selalu kepala sekolah, ya kita ada berdiskusi di kelompok belajarnya itu. Ya. Ya Pak Sam, dari ini Pak Sam sudah punya masalah tadi kan, dalam menentukan berdiferensiasinya itu, dan Pak Sam juga sudah menemukan solusi dan punya rencana ke depannya untuk melakukan apa dalam mencapai tujuan yang Pak Sam harapkan. Saya tunggu nanti
bukan hanya di observasi ini saja Pak Sam melakukan sesuatu untuk meningkatkan pembelajaran, perubahan dan tetap berkonsekuen dengan apa yang Bapak inikan ya. Tetap selanjutnya tidak hanya di sini saja ya, tidak sampai di sini, nanti saya akan lihat untuk kedepannya bagaimana hasilnya, nanti kita diskusi lagi. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Bu Joman. Ya.